tentang kemampuan Allah atau konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang mati, bahkan mematikan orang yang hidup. Ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, cuman perbedaannya adalah ayat-ayat sebelumnya itu menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan raja yang bernama Namrud. Nah, Raja Namrud ini juga sebagai seorang raja yang memiliki tabiat atau mengaku dirinya menjadi Tuhan. Maka kemudian di ayat sebelumnya diterangkan tentang kisah Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Ketika kemudian Namrud berkata kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Maka Ibrahim menjawab, "Tuhan saya adalah yang menciptakan saya dan yang mematikan saya." Lalu kemudian mendengar jawaban itu, Namrud langsung meminta kepada pengawalnya untuk memanggil 2 orang. Dihadapkan kepada Namrud, kemudian satunya dibunuh atau dimatikan oleh Namrud dan satunya dibiarkan hidup. Kemudian Namrud berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kalau begitu saya Tuhan dong, karena saya sanggup untuk menghidupkan orang dan saya sanggup untuk mematikan orang." Tetapi teori yang disampaikan oleh Namrud itu menunjukkan bahwa itu bukan yang dimiliki oleh Tuhan, di mana Tuhan itu adalah menghidupkan yang tadinya tidak ada, mengadakan yang tadinya tidak ada, dan meniadakan yang tadinya ada. Sementara Namrud adalah mematikan yang hidup dan tetap menghidupkan yang hidup. Jadi rumusannya Namrud bukan menghidupkan sesuatu yang tidak hidup atau mengadakan sesuatu yang tidak ada, tetapi rumusan Namrud adalah ihya'u, hanya menghidupkan sesuatu yang sudah memang hidup. Nah, di dalam ayat ini, ayat 259 masih berkisah tentang itu. Tetapi ini ayat mengisahkan nabi lain yang bernama Nabi Uzair. Nah, kisah Nabi Uzair ini mirip juga dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Kedua-duanya dianggap sebagai manusia yang hebat, manusia yang super, dan oleh umatnya kedua-duanya juga dianggap sebagai anak Tuhan. Ya, Nabi Uzair juga dianggap oleh umatnya atau orang-orang Bani Israel itu sebagai anak Tuhan, dan Nabi Isa alaihissalam juga dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, Nabi Uzair ini hidup kurang lebih 250 tahun sebelum Masehi. Jadi 250 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang dari tahun ke tahun, dari kurun waktu ke waktu, banyak orang-orang hebat itu sering dianggap sebagai seorang anak nabi, anak rasul, sebagai anak Tuhan, atau bahkan sebagai nabi atau juga sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana tentang kisah tentang ini semua? Mari kita pelan-pelan baca tentang peristiwa tentang Nabi Uzair ini. Au kalladzina marru ala qaryatin atau ra'aitu, melihat siapa ra'aita, au ay ra'aita, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kalladzi, mereka atau al-kaffu ay kafnya itu zaidatun, itu sebagai tambahan.
Jadi kalladzi ada kafnya itu tidak memiliki arti. Jadi dibaca alladzi, ya. Mereka zaidatun atau kaf itu sebagai zaidah. Marra ala qaryatin, man seseorang yang lewat ala qaryatin pada satu kampung atau satu desa. Hiya yaitu qaryah Baitul Maqdisi, yaitu Baitul Maqdis. Ya. Raqiban ala himarin, dia berjalan atau melewati Baitul Maqdis dengan mengendarai ala himarin, mengendarai himar. Himar itu apa ya? Ya, pedet, bener ya? Apa? Keledai ya. Keledai, adiknya kuda ya, adiknya kuda. Ala himarin, himar itu lebih kecil dari kuda, tetapi dia punya ketahanan fisik yang kuat. Dia tidak bisa kencang berlari, tetapi punya ketahanan fisik yang kuat, sehingga orang Arab itu kalau mengendarai kendaraan yang kencang itu dengan kuda, tapi kalau memberikan beban yang berat itu dengan himar. Ya, jadi kalau mau jalan yang panjang lama itu dengan himar, tapi kalau berperang itu dengan kuda. Wa ma'ahu, dan bersamanya man salatintin, itu keranjang buah tin. Ya, nanti kalau umroh beli buah tin biar tahu kayak apa. Wa qadahun asirin, dan perasan apa itu? Buah-buahan. Jus lah, jus intinya. Buah-buahan diperas, dijadiin air. Nah, ini orang melewati satu kampung. Nah, dia mengendarai kendaraan yang bernama himar, dan dia ngantongin bekal makanan yang bernama ya buah tin dan jus buah-buahan. Wahua, dan dia lah bernama Uzair. Ya, bernama Uzair. Jadi jumhur ulama menafsirkan bahwa ayat ini bercerita tentang Uzair. Walaupun nanti di beberapa tafsir itu mengatakan bukan Uzair, tapi ya seseorang saja. Tapi banyakkan ulama mengatakan inilah cerita tentang Nabi Uzair. Wahia khawiyatun, dan qaryah ya, wahia, dan itu qaryah khawiyatun, itu dalam keadaan khawiyah, saqitatun, dalam keadaan roboh. Ya, kampung itu sudah tidak tidak hidup, sepi. Ya, sampean bayangin kampung mati lah intinya. Ya. Ala urusyiha, atas runtuhnya, ya. Atas runtuhnya itu qaryah, sukutiha, dan sukutnya atau runtuhnya atau robohnya itu qaryah, lamma kharabaha, ketika merobohkan siapa qaryah, Bukhtu Nasara, itu raja Bukhtu Nasara. Ya, ada namanya raja yang bernama Bukhtu Nasara. Nah, jadi begini ceritanya. Suatu hari Nabi Uzair itu melakukan perjalanan panjang. Dia bawa bekal, bekalnya itu buah tin dan minuman jus buah-buahan. Naik kendaraan yang namanya apa? Himar, keledai. Ngelewatin satu kampung, dan kampung itu kampung yang mati. Nggak ada penduduknya. Sudah hancur, rumahnya hancur, semuanya nggak ada kehidupan, mati semua.
dan kampung itu yang bernama Baitul Maqdis. Ya. Kenapa kampung ini mati lenyap penduduknya? Setelah terjadi penyerbuan hebat oleh seorang raja dengan pasukannya yang bernama Bukhtun Nasr. Jadi dulu itu ada dua raja yang kuat, nguasain timur ke barat, barat ke timur. Dua raja itu yang bernama Raja Namrud dan kemudian Raja Bukhtun Nasr. Nah, kampung ini mati, ya, nggak ada penduduknya. Ya, jadi memang Bani Israel itu hidup dan mati, Pak. Pernah jaya, pernah hilang. Pernah jaya, pernah hilang. Pernah mati semua, pernah dihidupkan. Ya, kisah-kisah sebelumnya masih ingat kan itu? Ya, dimatikan semua. Kemudian Allah hidupkan kembali, tulang-tulangnya kumpul, hidup lagi. Ya itulah Bani Israel. Jadi kalau hari ini Bani Israel itu berkuasa, satu saat akan Allah hilangkan, Allah hancurkan Bani Israel. Dan itu terus berganti, hidup mati, dikuasain oleh Namrud, dikuasai oleh Bukhtura, ya, dikuasai oleh raja-raja, mati, hidup, mati, dan itu nanti akan seterusnya, Pak, sampai hari kiamat. Hari kiamat. Sekarang berjaya, nanti tiba-tiba akan hancur semuanya, Pak. Ya, mudah-mudahan secepatnya, amin. Ya, kalau lihat TikTok ini ya Allah ngenes, ya, ngeselin, ya kan. Saya walaupun pidato di depan PBB pada kabur semua, tetap aja itu. Ya, memang ya dari dulu emang wataknya begitu, Pak. Tambeng, ngeselin, nggak peduli dan telinganya budek. Karena mengapa? Karena mereka meyakini bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang paling mulia, yang lainnya nggak mulia. Maka apapun yang dilakukan oleh selain bangsa mereka, ya nggak ada apa-apanya bagi mereka. Karena apa? Apa yang diperbuat oleh mereka itulah kemuliaan untuk menuju ya satu bintang, ya. Nabu bintang yang bersinar satu-satunya di dunia ini disebut dengan bintang Daud, gitu. Ya. Lanjut. Nah, ketika melihat itulah kemudian Uzair berkata, ya, Qala berkata, Anna kaifa yuhyi hadhihi, ya, ata kaifa, bagaimana, yuhyi hadhihi, bagaimana Allah itu menghidupkan hadhihi qaryah ini, siapa Allah ba'da mautiha, setelah matinya penduduk qaryah ini, istighdhaman liqudrati ta'ala, sebagai perasaan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas kemampuannya. Jadi Nabi Uzair itu, Pak, dulu terkenal sebagai sosok yang sakti, ya. Saktinya dianggap, sakti itu dianggap oleh umatnya kalau doa itu selalu terkabul, termasuk menghidupkan orang yang mati. Makanya dalam sejarahnya, ya, Nabi Uzair ini dianggap anak Tuhan, kalau dimanja sama Tuhan, kalau doa selalu terkabul. Ya, ini saya loncat sedikit, tapi nanti dulu deh, biar runtut dulu, biar runtut. Ya. Nabi Uzair nanya, gimana sih kira-kira bisa nggak sih Allah menghidupkan kampung ini kembali? Ketika Nabi Uzair itu ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ya Allah kemudian mewafatkan Nabi Uzair alaihissalam. Ya, mewafatkan. Nabi Uzair dimatikan oleh Allah. Fa'amanahu, kemudian fa'amatahu, kemudian mematikan
siapa Allah terhadap Nabi Uzair, fa'amatahu dan mematikanhu siapa Allah terhadap man atau Uzair. Allahu siapa Allah, wa albathahu mi'atal ammah, kemudian Allah ya diamkan ya mi'ata ammah ya, siapa berapa 100 tahun, 100 tahun. Summa ba'athahu, kemudian Allah menghidupkan kembali siapa man, ahyahu atau menghidupkan siapa man, liyuriyahu kaifiyata dzalika, untuk menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemampuan cara untuk mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang mati. Dzalika qala, dan berkata siapa man ay Uzair, qala ta'ala berkata ya, berkata qala maka berkata siapa Allah Subhanahu wa taala, lahu baginya man au alladzi kam labithta, berapa lama kamu berdiam, berapa lama labithta, berapa lama kamu berdiam di sini. Huna di sini qala labithtu yauman au ba'da yaumin, aku berada di sini wahai Tuhanku 1 hari deh, au ba'da yaumin, atau setengah hari. Jadi dimatikan, didiamkan di situ selama 1 tahun, kemudian dibangunkan sama Allah, dihidupkan kembali. Ya, kemudian setelah dihidupkan Allah nanya, berapa lama Uzair kamu di sini? Saya di sini itu kayaknya baru sehari ya Tuhan. Oh, ini sampean jangan terjebakkan. Nabi Uzair bisa ngomong ya enggak, gitu kan? Ini yang seperti ini dia terjemahkan dalam perspektif otak kita. Tapi kita menerjemahkan dalam perspektif, oh tingkat kemampuan Allah itu aja, keesaan Allah. Nah, oh saya ada di sini baru sehari atau setengah hari, ya setengah hari. Li'annahu, karena sesungguhnya alladzi nama awalan nahar faqubidho, karena sesungguhnya dia alladzi itu ditidurkan atau didiamkan ketika awalan nahar faqubidho, kemudian dicabutnya, au ukhiya indal ghurubi ya, dan kemudian dihidupkan indal ghurubi ketika tenggelamnya matahari, fadhanna annahu yawman naumin, maka dia menganggap bahwa dia tidurnya 1 hari, dimatikan ketika matahari tenggelam, dihidupkan ketika terbit. Dia menganggap bahwa oh saya cuma 1 hari, ya. Dan dia menganggap juga oh setengah hari doang. Kenapa? Saya waktu itu tiba-tiba tertidur itu waktu matahari terbit. Dibangunkan ketika matahari tenggelam. Ya kayak kita lah. Tidur karena capek banget, tiba-tiba bangun. Perasaan baru sebentar ini kan gitu ya. Padahal sudah sore. Udah sore. Ya, terus qala bal labithta mi'ata am, maka berkata Rabb, sesungguhnya engkau telah berada di sini terdiam itu selama 100 tahun. Ya, 100 tahun. Lah mana buktinya? Coba lihat. Fangdur ila ta'amika, lihatlah Uzair, lihat ke makanan kamu. Apa itu? Tin dan apa itu? Jus. Lihat. Oh ternyata ya. Fangdur ila ta'amika wa syarabika, dan minumanmu itu ya, al-asir ya, minuman itu lam yatasannah. Oh ternyata makanan dan minumannya tidak berubah.
tidak berubah. Lam yataghayyar, tidak berubah. Ma'atuli zamanin, sekalipun itu termakan atau ya termakan oleh panjangnya waktu. Ternyata buah tin minumannya masih ada 100 tahun. Ya, boleh jadi mungkin buah tin itu buah yang paling awet. Atau kalau pingin awet ya buah-buahan dibikin jus itu awet. Ya, mungkin ya. Ini ternyata kan buktinya ada di sini. Tin itu bikin awet, jus itu bikin awet. Ya. Wa ilha'u kila aslun wal ha'u, dan adapun ha ya itu yang tasannah itu aslun min sanah ya. Asalnya itu sanah. Wa qila li sakti min sa'naiti wa fi qira'atin bi khitmi wa bi khutfiha ya, dengan dihadafkan. Terus fangdur ila himarika. Oh, kalau buah-buahan itu masih utuh, minumannya masih utuh, sok atuh lihat. Fangdur ila himarika. Lihatlah kepada binatangmu yang bernama yang binatang himarmu itu. Lihat. Setelah dilihat ternyata kaifa huwa fara'ahu mayyitan. Bagaimana keadaan binatang himar itu? Ya, huwa himar fara'ahu, dan ternyata melihat siapa manhu kepada himar mayyitan, dalam keadaan mati. Himarnya mati. Ya. Wa idhamuhu, dan tulangnya itu himar baydun, putih. Jadi tulangnya, kalau tulang baru nempel di badan daging kan masih merah kan? Nah, ini tulangnya sudah memutih. Tandanya dagingnya sudah nggak ada. Sudah bertahun-tahun. Panjenengan gali itu kuburan, ya, gali kuburan, kemudian nemuin tulang yang sudah putih-putih, tandanya itu jenazah sudah lama wafatnya. Tapi kalau nemuin tulangnya masih merah, dalamnya sumsumnya masih ada, masih baru. Nah, itu ciri-cirinya kan. Nah, ini tulangnya baydun atau baydun, putih. Ya. Taluhu, jelas. Apa? Idomuhu, terlihat putih. Ya, putih secara jelas. Walita ja'alaka ayatan, itu sebagai tanda kepadamu ya, akan keberadaan himar sebagai ayat, tanda-tanda ala bangsi, atas bisa bangkitnya dirimu dari kematian. Jadi ketika dibangunkan, dia menganggap bahwa oh sebentar doang, saya mah tidur cuman sehari, saya mah cuman tidur setengah hari. Lalu kemudian Allah menunjukkan, lihat aja itu binatang yang kamu tunggangi. Ternyata binatang yang kamu tunggangi itu himar, sudah nggak ada, sudah tinggal tulang-tulang putih saja. Kemudian dia tidak berdaging, itu menandakan engkau sudah wafat lama selama 100 tahun dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Linaj'ala ayatan, tanda-tanda untuk siapa? Linasi, kepada manusia. Fangdur ila idhami, lihatlah kepada siapa? Idham, kepada tulang-tulang itu. Min himarik, dari tulang himarmu, keledaimu itu. Kaifa nunsitu, kaifa tunshiruha, bagaimana nuhyiha, bagaimana Allah menghidupkannya, bi'adomin nuni, dengan didomahkannya nun, wa quri'a bi fathiha, dan dibaca bi fathiha
atau kita baca dengan dibaca tunsyiruha atau dibaca tansyurha. Nah, gitu ya. Dibaca tansyurha. Minal ansyaza wa nasyaza, ya. Lughatani wa fi qiratin bi adhamiha wa zai. Nah, ini unsur qiraat ini ya. Nah, Ustaz lebih paham. Wa nuharriquha, kemudian untuk menunjukkan bahwa itu adalah kekhasan kemampuan Tuhan Allah. Ini binatang ini yang sudah tulangnya memutih, itu tiba-tiba ya dikerahkan, ya dikerahkan. Wa narfauha, kemudian dibikin bangun, ya dibikin. Tsumma naqsuha, kemudian menyatukan, menempatkan semua itu pada tempatnya. Ya, kayak kisah yang lama itu. Kayak model transformer. Ya, kumpul plak, tiba-tiba bangun, tiba-tiba bergerak, hidup kembali. Itu keren itu ya. Ya, kemudian naksuha lahman, dikumpulkannya itu daging-daging dengan tulang, dikumpulkannya. Ya. Fangdur ilaihi, dan lihatlah siapa alladzi ilaihi, kepada idham, kepada tulang, kepada idham. Waqat tarakabat, dan kemudian arakabat wakusibat lahman, dan kemudian disusunlah atau bungkusan ya daging itu dalam gumpalan-gumpalan yang kemudian menyatu menjadi satu. Wa nufikha fihi, kemudian dihidupkanlah, ditiupkanlah. Apa itu? Fihi, di dalamnya, himar, ar-ruhu, itu ruh, artinya dikukuhkan. Wana haqqa, kemudian nafakho, teriak, bersuara, ya, bersuara. Wana haqqa, dan bersuara siapa? Himar. Falamma tabayyana, kemudian ya tabayyana lahu dalika bil musyahadati, dan ketika melihat siapa Alman Allah adayati, melihat dengan apa? Dengan jelas, dalika limusyahadati, dengan pandangan yang jelas terhadap peristiwa itu. Qala, maka berkata, a'lamu, ya a'lamu, maka berkata siapa Uzair, a'lamu, saya mengetahui, ilmul musyahadah, saya mengetahui dengan ilmu pandangan saya secara langsung, annallaha ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap sesuatu qadirun, itu maha mampu. Wa fi qira'atin, dan di sebagian qiraat i'lamu. Jadi dalam beberapa riwayat qiraat mengatakan qala i'lamu, riwayat lain qala a'lamu. Jadi qala a'lamu itu berarti berkata siapa Uzair, saya tahu. Tapi kalau qala i'lamu itu berkata siapa Tuhan, i'lamu, ketahuilah. Ya. Amrun minallah lahu, dan sesungguhnya itu semuanya perkara-perkara itu tidak akan terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, lahu, terhadap alladzi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini cerita tentang bagaimana Allah mempertunjukkan kepada Uzair yang notabene adalah seorang nabi, tentang bagaimana caranya Allah menghidupkan sesuatu yang Allah matikan dan menghidupkannya kembali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum